Ketika Tama tiba di Beirut, hari sudah gelap, dan tentara front kataklismik sudah menunggu di sini untuk menyambutnya. Pertama kali dia melihat Tama, dia melapor kepada Tama, Tuan Renza, 7 penjaga kavaleri, serta Fion, telah mengatur untuk naik ke kapal terlebih dahulu. Setelah melintasi terusan Suez, tujuan pertama adalah Siprus, jadi saya menggunakan helikopter untuk mengirim orang ke terusan Suez terlebih dahulu, dan mereka akan tiba di Limassol, pelabuhan terbesar di Siprus hari ini. Tama mengangguk dan bertanya kepadanya, tambang tembaga mereka ada di Limassol, kan? Ya, Joshua berkata, lokasi spesifik tambang tembaga itu sekitar 30 km timur laut Limassol di sepanjang pantai. Tambang itu memiliki dermaga sendiri. Tama bertanya lagi, apakah kamu sudah tahu dari mana kapal yang mengantarkan perbekalan berangkat dari Turki? Saya mengetahuinya, Joshua berkata, menurut data penjualan tambang tembaga, semua biji tembaga yang mereka hasilkan dijual ke pabrik rantai tembaga di Provinsi Hatay, Turki. Untuk mengurangi biaya transportasi, saya membeli sebuah kapal kargo seberat 8.000 ton, yang khusus digunakan untuk mengangkut biji tembaga dari Siprus. Rute pelayaran mereka juga sangat tetap, yaitu dari pelabuhan Iskenderun di Provinsi Hatay, Turki, ke pelabuhan milik tambang tembaga Limassol sendiri. Seluruh perjalanannya sekitar 210 mil laut, hampir 390 km. Tama bertanya kepadanya, apakah kamu punya kendali atas pergerakan kapal ini? Ya Tuan. Joshua menjelaskan, informasi pendaftaran mereka sangat formal, sehingga informasi kapal juga dapat ditemukan. Kebetulan Yisu Shipping juga memiliki kapal yang melewati timur Siprus ke Turki, dan ada juga kapal yang kembali. Kami telah memantau data radar laut kapal-kapal ini. Di radar laut, kami menemukan informasi lokasi kapal ini. Kapal ini berangkat dari pelabuhan Iskenderun lebih dari 6 jam yang lalu, dan telah melakukan perjalanan hampir setahun sekarang. Seringkali, kita akan tiba di Limassol dalam waktu lebih dari 3 jam. Oke, Tama sedikit mengangguk, dan bertanya lagi, apakah speedboat yang disiapkan untukku sudah siap? Sudah siap Tuan. Joshua berkata, sesuai permintaan Anda, speedboat yang dilengkapi dengan 6 motor tempel merkuri telah disiapkan, dengan kecepatan maksimum 120 km per jam. Tama segera berkata, bawa saya ke sana sekarang. Joshua mengantar Tama ke garis pantai tak berpenghuni. Saat ini, sebuah pikap besar yang telah dimodifikasi diparkir di pantai. Bagian belakang pikap menghadap ke arah laut, dan benda sepanjang 6-7 meter yang dibungkus terpal hitam dipasang di bagian belakang dengan cuplikan. Joshua mengangkat terpal, dan speedboat ramping mulai terlihat. Segera, Joshua bertanya kepada Tama, Tuan Renza, apakah Anda ingin saya ikut dengan Anda? Tama melambaikan tangannya, saya bisa pergi sendiri. Kamu bisa naik helikopter ke kapal untuk bertemu orang lain nanti, dan mendengarkan perintah saya di kapal. Joshua mengangguk, mengeluarkan ransel dari kabin, dan berkata kepada Tama, Tuan Renza, semua yang Anda ingin saya persiapkan sudah siap, dan komunikator satelit juga ada di dalam. Oke, Tama melompat ke atas perahu, membiasakan diri dengan pengoperasian speedboat, dan berkata kepada Joshua, Joshua, pergi dan buang perahunya ke laut. Baik Tuan Renza. Joshua mengemudikan truk pikap dan perlahan-lahan membuang kerangka kapal tunda di belakangnya ke laut. Saat speedboat memasuki air, seluruh kapal terapung. Tama menyalakan mesin, dan suara Joshua datang dari komunikator, berkata, Tuan Renza, Anda dapat mencapai rute kapal dengan berkendara sejauh 130 km sesuai dengan arah 320. Jika tidak ada masalah, Anda seharusnya dapat tiba di lokasi yang dijadwalkan setengah jam lebih awal. Oke,
Tama berkata kepada Yoshua melalui komunikator, "Yoshua, sampai jumpa di Siprus." Bagaimanapun, dia mengarahkan speedboat ke laut, lalu berbelok 180 derajat di permukaan laut, dan berlayar ke Laut Mediterania yang luas. Setelah lebih dari 1 jam, Tana sudah tiba di lokasi yang ditentukan di peta rute. Setelah dia menghentikan speedboat sekitar 1 mil laut dari jalurnya, dia membuka paket yang telah disiapkan Yoshua untuk dirinya sendiri, dan mengeluarkan setelan malam hitam tahan air dari dalamnya. Setelah itu, dia berganti pakaian malam, mematikan mesin speedboat, bahkan mematikan radar navigasi di kapal. Suara Yoshua datang dari komunikator satelit saat ini, "Tuan Renza, kapal itu berjarak kurang dari 20 mil laut dari Anda. Kami akan memantau posisinya secara waktu nyata dan melaporkan kepada Anda tepat waktu." Sekitar 20 menit kemudian, Tama sudah bisa melihat lampu kapal barang di permukaan laut. Setelah memastikan dengan Yoshua bahwa kapal ini persis seperti yang dia cari, dia membawa ransel tahan airnya, mengunci Gasper di tengah kedua tali pengikat, dan menatap kapal yang semakin dekat dan semakin dekat. Ketika lawan kurang dari 2 mil laut jauhnya darinya, Tama menggunakan pedang yang menusuk jiwa untuk memotong speedboat dengan tegas. Ketika speedboat tenggelam ke laut, dia menyuntikkan energi spiritual ke kakinya, dan menggunakan energi spiritual untuk sepenuhnya meniupkan air di bawah kakinya sambil berdiri di atas air. Segera setelah itu, dia berlari ke arah kapal barang yang bergerak seperti berjalan di tanah datar di laut. Saat ini, kapal barang dengan bobot kurang dari 10.000 ton sedang berlayar dengan kecepatan penuh di laut. Kebisingan dan naik turunnya layar kapal membuat mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di sisi kiri mereka, di atas laut, bayangan hitam sedang bergegas ke arah mereka dengan cepat. Dan bayangan hitam ini adalah Tama. Karena auranya, saat ini, di bawah kakinya, rasanya seperti menginjak 2 bantalan udara yang tak terlihat, dan telapak kakinya selalu berjarak sekitar 10 cm dari permukaan air. Setiap kali Tama menginjak ombak, akan ada percikan air di bawah kakinya. Jika di siang hari, tidak hanya akan sangat menarik perhatian, tetapi begitu dilihat oleh orang lain, rahang mereka mungkin akan jatuh. Terkejut, namun, saat ini lautnya gelap gulita, dan dia berpakaian hitam, membuatnya tampak seperti hantu. Bahkan musuh dengan indera penciuman yang tajam tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Saat jarak dari kapal semakin dekat, Tama bahkan bisa melihat beberapa penjaga dengan peluru tajam berdiri di geladak dan pagar jembatan. Seperti kebanyakan kapal barang, meskipun tonase kapal barang ini tidak terlalu besar, strukturnya juga gudang kargo berada di bagian depan dan tengah kapal, dan seluruh anjungan berada di buritan. Bangunan jembatan adalah superstruktur kapal barang, di mana ruang kemudi yang mengontrol pengoperasian kapal dan tempat tinggal awak kapal semuanya terkonsentrasi di sini. Saat ini, ada 6 penjaga di dalamnya, 2 di haluan, 2 di kedua sisi kapal di tengah, dan 2 di platform luar di tingkat tertinggi jembatan. Karena tidak ada kapal lain yang terlihat dengan mata telanjang di wilayah laut terdekat, para penjaga ini agak santai. Tetapi mereka hanya berdiri secara rutin, bahkan keduanya berkumpul untuk merokok di buritan. Tama memikirkannya, dan memilih untuk menaiki kapal di buritan. Meskipun sebagian besar personel pihak lain terkonsentrasi di sini, lingkungan di sini paling berisik karena mesin dan baling-baling seluruh kapal juga ada di buritan. Bahkan jika lawan memiliki master seni bela diri, dia tidak takut lawan akan menyadarinya. Kedua penjaga yang merokok di buritan tidak menyadari bahwa bayangan hitam mendekati mereka, melompat dari laut, dan langsung naik ke sisi kiri jembatan. Setelah Tama mencari dengan energi spiritual,
dia menemukan bahwa ada 15 orang di seluruh gedung jembatan berlantai 4 itu. Selain 2 penjaga di lantai atas, ada 3 orang lagi di kokpit. Dari 10 orang yang tersisa, 8 di lantai 3 dan 2 di lantai 2. Selain itu, ada 4 orang lainnya di ruang mesin di bawah anjungan. Tama berspekulasi bahwa 3 orang di kokpit dan 4 orang di ruang mesin semuanya seharusnya menjadi staf yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Kapten mungkin salah satu dari 3 orang di kokpit, tetapi komandan tertinggi di kapal ini seharusnya tidak tercantum di sini. Adapun komandan sebenarnya, itu seharusnya berada di antara 10 orang di lantai 2 dan 3. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.